Oke, secara politik bisa diperdebatkan, tapi secara hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Menurut saya sangat layak juga didiskusikan bagaimanapun. Ini orang baik-baik semualah, pada masanya diperlukan. Dan segala tindakannya pada waktu itu juga diperlukan saat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai aktivis 98 Trisakti, secara tegas saya mendukung pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Presiden RI kedua, Bapak almarhum Haji Muhammad Soeharto. Kenapa? Karena memang jasa-jasa beliau itu ada. Dia sebagai Bapak Pembangunan, Puskesmas, ada kelompok capir, transmigrasi, AMRI masuk desa, pembangunannya jelas. Jadi saya kira tidak ada yang salah ketika pemerintah memberikan gelar pahlawan untuk Pak Harto. Jadi saya kira tidak perlu ada yang dipermasalahkan lagi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Hari ini gue mau nanya ke para warga, sebenarnya mereka setuju nggak kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional? Sekarang kita langsung tanya aja, let's go. Jadi bang, mau nanya, kalau misalnya Pak Soeharto dijadiin pahlawan nasional, abang setuju nggak? Setuju. Alasannya kenapa Pak? Alasannya ya zaman dulu mah zaman Soeharto, ya rakyat makmur, dia nggak ada ribut-ribut, aman. Kalau misalnya Bapak Soeharto dijadiin pahlawan nasional, abang setuju nggak? Setuju. Alasannya kenapa? Karena di zaman Bapak Soeharto itu Indonesia tegas, kita disegani sama negara-negara lain. Kalau misalnya Pak Soeharto dijadikan pahlawan nasional, Bapak setuju nggak? Setuju. Alasannya kenapa Pak? Karena dia dari awal ya pembangun. Setahu saya tidak demikian. Bapak Soeharto adalah kesayangan Bung Karno, karena setahu saya kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan selalu yang saya lihat di istana untuk berdiskusi soal politik adalah Pak Yani. Tidak ada saya pernah lihat Soeharto di dalam istana, gitu ya. Kebetulan juga Yani memang lingkaran dekat dengan Bung Karno. Iya. Pak Harto ini adalah komandan lapangan pasukan. Jadi saya nggak bisa katakan jadi kalau menyelamatkan Bung Karno mau dikudeta oleh Jenderal Darsono, kemudian ditugaskan untuk merebut Papua, dan ini perintahnya. Kenapa? Karena percaya Bung Karno. Kalau nggak percaya, ya karena artinya itu kan sudah di dalam. Pak Harto dulu ketika oleh Pak Nasution ditarik dari Pangdam 4 dan tidak dikasih jabatan, perintah Pak, Bung Karno Bapak, supaya kasih jabatan dan kemudian jadikan Pangkostrat. Bapak lebih Bayangkan setuju begitu. dengan informasi yang lebih memihak kepada Pak Harto. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya juga sebagai saksi di dalam perjalanan bapak saya berpolitik. Ya, jadi saya sanggah itu, saya sangkal itu bahwa kesayangan Bung Karno adalah Jenderal Ahmad Yani, memang karena selalu saya lihat di istana, bukan Soeharto. Kemudian di dalam surat SP 11 Maret tidak dilakukan dengan baik oleh Soeharto, karena di situ ada poin bahwa harus adanya musyawarah dengan presiden dan para panglima. Tapi tidak, Soeharto jalan sendiri. Pembubaran PKI itu adalah keputusan Soeharto Di dalam itu sendiri. tidak ada disebutkan musyawarah. Baca Super Semar. Iyalah, artinya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Iya perlu, tapi dia melakukan ada dalam sejarah, dia melakukan koordinasi dengan panglima angkatan lain. Saya baca dalam sejarah. Iya, itu maksud saya. Ada dia lakukan. Loh iya, tidak dengan jadi ibu kan kata-kata. waktu itu bukan sebagai orang yang mengetahui persoalannya. Sama dengan saya, tapi saya baca Bapak sejarah. jangan menyepelekan. Saya umur 14 tahun saya mempelajari itu. Saya di ring yang pertama ya Pak. Ya, di yang pertama saya juga membaca sejarah. Iya, tapi itu maksudnya walaupun ibu mengalami semuanya itu ya. Saya minta tidak. Ya, jadi kalau ibu memang kalau itu benar ya. Memang yang dekat dengan kesayangan Bung Karno kita dengar Ahmad Yani, karena beliau lingkaran dekat dengan Bung Karno. Ini komandan lapangan.
Dan ini kalau dia nggak kona lampang ditunjuk, dia kan nggak. Sudahlah, jangan dengan polesan. Bung Karno merasa, Bapak tahu, waktu Bung Karno ditahan sebagai tapol nih Pak, tahanan rumah tapi ya, tahanan rumah Pak. Bung Karno menangis terseduh-seduh dengan tragedi yang terjadi di bangsa ini. Ya, betul. Dan beliau berkata bahwa Soeharto adalah mengkhianatinya. Itu kan Bapak nggak tahu, saya yang tahu. Iya, ibu tahu. Ya. Tapi ibu tahu nggak bahwa Bung Karno mau dibunuh dan mau diserbu massa? Siapa yang ngamankan? Kan Pak Harto toh? Kalau nggak diserbu massa. Ya masa Karena itu waktu kan masa kami juga Wata itu sedang bergerak sudah untuk direkayasa. bagaimana karena dianggap Gerakan terlibat dan mahasiswa dianggap pada waktu Ya, itu. dua-duanya tidak bisa kita buktikan sekarang. ya. Ya, saya hanya berharap kita semua Jadi Pak Harto itu orang baik, orang tahu diri itu. Nggak mau saya. Tahun 67 dipaksa. Bung Karno nggak mau bubarkan PKI. Kalau mau jadi presiden ya presiden, tapi PKI tetap jalan. Akhirnya apa Pak Harto? Kalau gitu, ya kita pilih presiden yang baru terpaksa. Siapa? Pak Harto bilang Nasution. Itu jenderal paling senior, kata Pak Harto pada waktu itu. Nasution bilang, Harto, saya ini orang Batak. Orang Batak nggak bisa jadi presiden di Indonesia. Harus orang Jawa. Dan orang Jawa itu sekarang kamu. Pada waktu itu ya, itu tahun 66 loh. Sosiologinya berpikir Jawa luar Jawa. Sekarang pun kan masih orang berpikir Jawa luar Jawa ya. Kalau kampanye itu pasangan, misalnya di Papua, yang satu orang asli, wakilnya milih orang Jawa gitu. Karena orang Jawa tuh kemana-mana dan besar pada waktu itu. Pak Harto, nah kalau begitu, kata Pak Harto, saya mau jadi presiden tapi setahun saja. Jadi Pak Harto tuh tidak gila jabatan enggak. Saya mau setahun. Gini, Tritura itu 3 tuntutan rakyat. Itu terjadi sebelum terjadinya Super Semar. Itu pada bulan Januari. Mahasiswa yang turun, bukan siapa-siapa, bukan tentara, bukan negara, karena negara ketika itu ya, mahasiswa dan rakyat, ya, tergabung dalam KAMI, KAPI dan sebagainya, turun ke jalan 3 tuntutan rakyat. Pertama adalah pembubaran, ya urutannya kira-kira pembubaran PKI, kemudian juga ada penurunan harga pokok, ya, lalu retooling kabinet Dwi Korah atau pembubaran kabinet Dwi Korah. Jadi tuntutan-tuntutan itu jauh lebih hebat ketimbang di tahun 98 kalau kita lihat ke belakang. Berbulan-bulan panjangnya luar biasa ketika itu, sehingga sampai lahir satu Super Semar pada tanggal 11 Maret 65. Kemudian 12 Maret 1965 langsung ada keputusan, ya waktu itu oleh Pak Harto sebagai penerima mandat Super Semar membubarkan Partai Komunis Indonesia dalam rangka untuk melakukan revitalisasi terhadap keamanan dan ketertiban ketika itu yang sudah sangat konfrontatif. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi yang sekarang ini diperdebatkan, PKI ini kan memang dari dulu sukanya memberontak. Kenapa? Karena itu ajarannya, revolusi, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan itu adalah rukun komunisme.